bangga dengan warga sekolah kami yang sudah melaksanakan semua indikator dalam sekolah resik tersebut. Ramah, eco-green, 1, 2, 3. sehat, inklusif, dan kolaboratif. Hal ini sejalan dengan visi misi sekolah kami dan juga terkait dengan budaya positif dalam kurikulum Merdeka yang mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang bernilai positif dan tentunya didukung oleh semua warga sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu hebat yang ada di Kota Pasuruan dan di seluruh Indonesia. Kita bertemu lagi di Kompol Sehat Digital yang mana dikembangkan oleh UPT SMP Negeri Pasuruan. Kali ini kita akan kedatangan guru-guru hebat, yaitu yang pertama ada Ibu Anggi Aprilina, SPD, dan kemudian ada Ibu Kurnia Dewi, dan Pak Ahmad Samsudin. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan pembacaan doa. Untuk agama Islam, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk yang pertama, paparan ini akan disampaikan oleh Ibu Anggi Aprilina, yaitu tentang Gemini AI yang bermanfaat dalam pembelajaran. Seperti apa sih manfaatnya Gemini AI dan bagaimana cara penggunaannya nih bagi Bapak Ibu guru dan juga nanti bisa dimanfaatkan dengan anak-anak. Mari kita simak paparannya, silakan waktu dan layar kami berikan. Oke, selamat siang Bapak Ibu Guru yang ada di Indonesia. Perkenalkan saya Anggi Aprilina dari UPT SMP Negeri 1 Pasuruan. Di sini saya akan sedikit berbagi mengenai pengalaman pembelajaran saya yang kurang lebih melakukan 2 minggu lamanya dalam pelatihan Google Gemini. Bapak Ibu sekalian, dalam praktek menggunakan Google Gemini atau Google AI ini, kita harus menggunakan ID belajar. Langsung saja kita praktekkan. Bapak Ibu bisa langsung buka Google Gemini. Oke, Bapak Ibu sudah masuk di Google Gemini. Di sini ada beberapa tool atau perangkat. Yang pertama adalah pembelajaran terpadu. Yang kedua adalah Depth Research, itu digunakan untuk pembuatan PTK atau penelitian apapun di situ. Dan ini untuk membuat gambar. Oke, Bapak Ibu, kita langsung ke praktek pembuatan Depth Research di sini. Bisa dicoba. Silakan di sini Bapak Ibu masukkan promotnya, di mana panjenengan semua mau melakukan penelitian apa. Misalkan saya di sini melakukan penelitian tentang tindakan kelas meningkatkan semangat belajar siswa. Caranya seperti ini Bapak Ibu. Saya adalah guru IPS kelas 8 dalam kurung presentasi dalam teman sebaya
dan bisa digunakan presentasi dengan MGMP. Membuat penelitian, tindakan kelas untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam pelajaran IPS. Oke, Bapak Ibu bisa langsung kita kirim. Nah, di sini Bapak Ibu, ini sudah muncul beberapa, kita bisa melakukan mulai penelitian. Bapak Ibu, dalam penelitian ini yang dihasilkan dari Gemini, ini tidak bisa langsung kita gunakan secara luas, tetapi kita harus mengecek dulu. Ini hanya sebagian besar yang membantu kita nanti langkah-langkahnya bagaimana, apa saja yang harus dilakukan. Jadi Google Gemini ini tidak bisa menggantikan apa yang kita mau, tapi Google Gemini ini adalah sarana untuk membantu kita, memudahkan kita untuk mengerjakan pekerjaan. Nah, di sini muncul beberapa langkah seperti perencanaan awal penelitian, fokus penelitian, langkah selanjutnya, wawasan dasar PTK, menghubungkan presentasi teman sebaya, minat belajar, instrumen pengukuran. Nah, jadi Gemini ini merupakan aplikasi di mana dia bisa membantu kita dalam proses pembelajaran, di mana seorang guru mampu melaksanakan pembelajaran dengan mudah dan tidak terbebani. Prosesnya memang tidak begitu lama, Bapak Ibu, tergantung dengan jaringan yang ada di panjenengan sedaya. Baik, Bapak Ibu, ini sudah muncul bagian-bagiannya. Nah, ini ada rancangan siklus implementasi awal. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Ini pelaksanaan tindakannya, ada observasi lanjutannya.
ada instrumennya, tekniknya, analisisnya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang memudahkan kita jika kita suatu saat ingin melaksanakan PTK. Tapi Bapak Ibu, untuk yang hasil dari Gemini AI ini tidak bisa digunakan secara langsung. Ini adalah jembatan bagaimana kita untuk melaksanakan. Jadi ini adalah penghubung saja Bapak Ibu. Jadi kita tetap harus melakukan sendiri, menganalisis sendiri. Ini adalah bagian-bagian dari langkah-langkahnya bagaimana. Oke Bapak Ibu, selain itu Gemini juga bisa merangkum mata pembelajaran. Tadi di sini saya sudah melaksanakan rangkuman pembelajaran. Nah, ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Caranya jenengan buka percakapan baru. Terus di sini jenengan tambahkan upload file. Filenya bisa melalui Google Drive atau melalui file-file yang ada di laptop panjenengan. Mungkin panjenengan mau memberikan atau membuat rangkuman. Ini contohnya kalau yang saya buat. Nah, ini. Jadi saya meringkas materi yang ada di PDF. Materi yang saya ringkas yaitu interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Ini hasilnya. Nah, jenengan tinggal upload di sini, upload file, langsung dipilih, nanti di open, tunggu prosesnya, terus jangan lupa masukkan kata kuncinya. Nah, kalau saya tadi seperti ini kata kuncinya. Saya adalah guru IPS kelas 8. Buat ringkasan dari materi ini ringkasan ini akan diberikan kepada siswa kelas 8 di UPT SMPN 1 Pasuruan. Di perangkat Huawei itu loh ada bunyikan perangkat. Nah, di sini mungkin tidak terlalu menjurus Bapak Ibu. Jadi jenengan bisa ditambahkan saya adalah guru IPS kelas 8 buat ringkasan materi ini ditambahkan materi Dari perangkat gitu. interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Setelah selesai, jenengan langsung bisa dikirimkan. Jangan lupa Bu, ini tetap berada di posisi kanvas. Nah, setelah dikirimkan, nanti akan keluar seperti ini. Ini kan Jadi aku ada materi-materinya. bunyikan tapi yoga yang geter-geter toh. Misal ado pun gak sebanter kayak HP hilang. Hah? Iya kan? Maaf. Nah, seperti ini. Nah, jadi jika nanti jenengan tidak sempat membaca, Bapak Ibu, ini bisa didengarkan atau bisa dibuat dengan
ringkasan video. Selamat datang di The Deep Dive. Oke, di depan kita ada tumpukan catatan Anda soal sebuah topik yang menarik banget. Ya, ini soal bagaimana Islam bisa menyatu dengan budaya Nusantara. Betul. Misi kita kali ini adalah membongkar kenapa perpaduannya itu bisa begitu damai dan kreatif, bukan cerita penaklukan sama sekali. Mari kita mulai. Oke, Hal pertama yang langsung kelihatan dari catatan Anda ini soal arsitektur. Kita kan sering mikir arsitektur Islam itu ya kubah yang megah. betul. Tapi masjid-masjid paling bersejarah di sini, di Nusantara, misalnya Masjid Agung Demak, atapnya justru bersusun, tumpang gitu. Mirip pura atau candi. Nah, ini gimana ceritanya? Nah, ini dia intinya. Ini yang disebut akulturasi, tapi ini lebih dari sekedar percampuran. Oke, jadi seperti itu, Bapak Ibu. Jadi jika ringkasan ini kita tidak sempat membaca, kita bisa mendengarkan dari rekaman tersebut. Nah, ini. Ini juga bisa didengarkan. Tentu, Bu. Berikut adalah ringkasan materi interaksi budaya pada masa kerajaan Islam yang dapat Ibu berikan kepada siswa kelas 8 UPT SMPN 1 Pasuruan. Ringkasan ini berfokus pada jalur penyebaran Islam dan bentuk-bentuk akulturasi budaya yang terjadi. Ringkasan materi, interaksi budaya pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Oke, jadi ini merupakan terobosan terbaru jika kita misalkan masih banyak pekerjaan tapi kita sulit membagi waktu. Kita bisa mendengarkan materi ini setiap saat. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bisa dilanjut dengan Bu Kurnia, ada beberapa materi juga dari Google Gemini AI. Oke, seperti itu paparan dari Ibu Anggi Aprilina. Ternyata Gemini AI tidak hanya sekedar seperti yang kita ketahui sebelumnya, seperti ChatGPT, memberikan prompt atau perintah dan keluar hasilnya, tidak hanya seperti itu. Ternyata di Gemini AI ini juga lebih variatif dan banyak fiturnya yang bisa kita manfaatkan menggunakan akun Belajar ID pastinya. Dan tentu tidak lepas dari peran jenengan sebagai guru. Jadi tidak serta-merta keluar hasilnya langsung kita pakai secara instan. Ternyata ada beberapa langkah yang harus kita koreksi dulu. Oke, baik. Untuk lebih jelasnya lagi langsung saja kita ke materi kedua, Ibu Kurnia Dewi SPD, Guru Matematika UPT SMP Negeri 1 Pasuruan. Untuk waktu dan layar kami silakan Bu Dewi. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ibu Firda. Cek. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya. Sudah Bu, sudah masuk. Silakan, monggo untuk. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Saya perkenalkan ya, nama saya Kurnia Dewi. Saya akan melanjutkan materi tentang masih Gemini Bapak Ibu. Lanjutan dari materi yang disampaikan oleh Ibu Anggi tadi terkait Gemini, di mana di Gemini itu ada banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita coba. Yang tadi disampaikan oleh Ibu Anggi itu adalah mulai dari deep research, kemudian penggunaan kanvas, dan lain-lain sebagainya di situ. Nah, sebenarnya ada lagi yaitu fitur-fitur yang terdapat pada Gemini AI ini.
Izin saya share screen terlebih dahulu. Em, Baik, saya akan masuk ke Gemini terlebih dahulu. Di sini tampilan Gemini tadi yang disampaikan oleh Ibu Anggi itu adalah penggunaan tools yang ada di sini, area sini. Di sini ada Quick Learning, Deep Research, Create Image, dan Canvas. Nah, tadi udah dijelaskan sama Bu Anggi. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba fitur-fitur yang ada di sini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai fitur Explore Gems. Di sini ada gems yang apa ya? Ini kayak permata gitu ya, permata tersembunyi begitu Bapak Ibu. Nah, di sini kalau kita klik Explore Gems, maka akan diarahkan ke sini. Ada namanya Gems Manager. Nah, di sini ada eksperimen-eksperimen yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, di sini yang akan saya coba adalah pembuatan storybook. Ini bisa Bapak Ibu klik ini. Fungsi storybook ini itu adalah untuk membuat suatu buku cerita. Nah, misal ya, ini saya mau buatkan cerita tentang fotosintesis misalnya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita coba. Nah, kita tunggu waktunya agak sedikit lama karena di sini ini kok seperti ini ya. Kita coba lagi ya Bapak Ibu ya. Kita buat storybook. Nah, di sini. Nah, saya kemarin membuatkan ini ya, tadi ya caranya Bapak Ibu buatkan cerita tentang fotosintesis. Nah, ini setelah diproses oleh Gemini, maka akan muncul cerita, buku cerita seperti ini. Ini bisa kita tunjukkan langsung kepada siswa. Nah, buku cerita ini tersedia hanya sampai 10 halaman saja. Itu kelemahannya ya Bapak Ibu ya. Jadi hanya terbatas sampai 10 halaman. Nah, fitur ini saya rasa sangat bermanfaat sekali untuk menjelaskan berbagai cerita. Misal kita mau membuat cerita tentang fotosintesis atau tentang dongeng-dongeng, biasanya materi bahasa Indonesia seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa kita gunakan di storybook. Nah, selain itu, ini bisa kita unduh juga. Di sini bisa Bapak Ibu unduh, bisa juga didengarkan. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, mari kita lanjut explore lagi tentang James ini. Selain storybook, James ini kita bisa membuat James. Tujuannya adalah eh, kita membuat suatu petunjuk. Jadi ketika kita meminta anak-anak, nah biasanya kan kita punya grup WA anak-anak untuk bertanya tentang aturan ini kan seperti itu. Nah, itu kita kalau tanya di WA kadang kan tidak 24 jam bisa membalas gitu ya. Jadi di fitur James di Gemini ini kita bisa membuat eh, tempat untuk bertanya jawab sehingga yang menjawab nanti Gemininya. Nah, di sini saya sudah membuat ini Bapak Ibu. Contoh saja ya. Ada Olimat 2025. Bapak Ibu bisa mencobanya dengan menu New Gems. Nah, karena di sini saya sudah membuat, saya coba yang ini ya. Nah, ketika kita membuat gems, maka akan ada ini, tampilan seperti ini. Name, kita isikan saja name-nya apa, yang dikendaki Bapak Ibu apa. Kemudian deskripsinya, contohnya seperti ini, asisten untuk petunjuk panduan Olimat 2025. Nah, ini yang agak panjang itu ada di sini, di instruksinya. Karena kita harus
memasukkan semua hal-hal yang terdapat pada aturan-aturan ini, aturan di panduan ini. Nah, di sini saya memasukkan ada banyak sekali peran kamu adalah sebagai pemandu dalam pelaksanaan lomba Olimat. Jawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta lomba dengan bahasa yang sopan. Kemudian apa saja nanti ini aturannya ya, sesuai juknis yang terlampir, beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan, mulai dari pendaftaran lomba, kemudian seragam yang dikenakan, dan lain-lain sebagainya. Semua aturan-aturan yang diperlukan itu dimasukkan semua ke sini. Nah, kalau sudah dirasa memang itu cukup, kemudian di sini ada bagian knowledge. Di sini bisa diberikan file. Di sini saya mengupload juknis Olimat. Seperti itu. Kalau misalnya ini ya Bapak Ibu ya, kita membuat dari awal. Misal saya mau buat dari awal di New James ini. Kita klik. Kemudian ini kita kasih nama misalnya Olimat. Kemudian deskripsinya untuk apa? Untuk panduan Olimat. Kemudian kita tempel instruksinya tadi yang sudah saya copy, kita tempel ya. Oke. Oke, kita masukkan. HP-nya di situ. Oke, kita lanjutkan di sini. Kita sudah isi instruksinya seperti apa, baru kemudian kita tambah file yang diperlukan untuk mendukung apa itu namanya penggunaan ini. Nah, kita tambah aja filenya di sini. Add file. Nah, add file, upload file. Kemudian upload file yang diperlukan seperti itu. Nah, kemudian tinggal save saja, save. Nah, berhubung ini saya kemarin sudah buat contohnya ya Bapak Ibu ya di sini. Jadi nanti seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau menambah aturan-aturan, bisa ditambah kemudian di sini ada klik update. Nah, seperti itu. Nah, fungsinya macam-macam ya ini Bu ya Bapak Ibu ya. Ini kemarin saya coba di panduan Olimat, Olimpiade kayak gitu. Atau kalau misalnya mau digunakan untuk PBDB juga bisa untuk wali murid. Terkadang kan kita mau membalas chat orang tua itu pasti kan sibuk, ada yang sibuk, ada yang seperti ini gitu kan ya. Kalau orang tua diberikan ini kita share linknya saja, tinggal share linknya. Nah nanti orang tua akan menanyakan di sini. Seperti itu. Ini saya contohkan ya, menanyakannya ya. Nah ini ketika orang tua klik link yang kita kirimkan tadi, maka akan muncul seperti ini. Nah karena ini yang saya contohkan adalah Olimats, panduan Olimats, maka ini pertanyaan-pertanyaan sekitar Olimats. Misalnya aja ada murid yang pengen tanya, kapan pelaksanaan Olimat? Seperti itu. Nah, nanti akan dijawab oleh Gemini sesuai dengan panduan yang saya masukkan tadi pada prompt. Seperti itu. Kita lihat ya. Nah, ini. Gemini akan menjawab, selamat sore, saya Olimat 25, pemandu Anda untuk pelaksanaan lomba Olimpiade Matematika. Pelaksanaan lomba akan diselenggarakan pada 17 November, pendaftarannya sekian, pelaksanaan lombanya tanggal sekian, pengumumannya tanggal sekian, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi bisa ditanyakan di sini dan langsung dijawab gitu. Jadi ada asisten seperti itu. Dan lagi ada yang tanya materinya apa saja yang dilombakan. Misalnya seperti itu. Nah, Gemini akan jawab apa ini? Nah, selamat sore, saya bantu jelaskan materi yang dilombakan. Nah, materi yang dilombakan ada mencakup 3 bidang utama. Nah, bilangan, geometri, dan statistika. Nah, sampai ada ini format lombanya, babak penyisihan terdiri dari 30 pilihan ganda, pakai pensil 2B, babak semifinalnya bagaimana, nah kayak gitu. Jadi ini kita akhirnya punya asisten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kadang kita sendiri sibuk, kadang untuk menjawab pertanyaan dari peserta itu membutuhkan waktu yang lama. Kalau pesertanya sudah dikasih ini, nanti pesertanya langsung dapat jawaban langsung dari Gemini.
sesuai dengan aturan yang kita tetapkan. Seperti itu Bapak Ibu. Ini fungsi dari James. Selain membuat tadi itu storybook, kemudian juga bisa membuat asisten. Nah, seperti itu. Oke. Oke, untuk selanjutnya saya akan perkenalkan juga tentang notebook LM. Jadi Bapak Ibu bisa eh, ke Google, kemudian cari saja notebook LM. Nah, bisa langsung klik saja notebook LM, kita cari. Nah, di sini ada paling ini ya, notebooklm.google. Nah, ini yang kita pakai. Nah, fungsinya untuk apa sih notebook LM ini? Fungsi dari notebook LM itu adalah kalau Gemini itu kan kita bertanya dijawab menggunakan data dari seluruh dunia kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau di notebook LM ini kita bisa sama seperti tadi. Kalau tadi Bu Anggi pakai mengupload file kemudian disuruh merangkum, meringkas. Nah, sini juga sama mengupload file. Nah, ini nanti munculnya seperti ini. Create new notebook ya. Tinggal upload saja di sini apa filenya. Ini misalnya contohnya saya pakai ini modul atmosfer bumi. Nah, berarti nanti si notebook LM ini akan mencari jawaban dari modul ini saja, seperti itu. Nah, ini sangat berguna sekali untuk Bapak Ibu guru, ya. Terutama di sini fiturnya banyak sekali. Kita bisa ada audionya, ada videonya, ada mind mapnya, nanti seperti apa kayak gitu. Nah, ini misalnya mau bertanya tentang apa? Misal ini apa definisi utama atmosfer bumi serta lapisan penyusunnya. Itu bisa kita tanyakan langsung di sini. Nah, notebook LM ini hanya akan mencari dari sumber yang kita upload seperti itu, Bapak Ibu. Nah, apa sih atmosfer? Nah, ini. Atmosfer itu ini terdiri dari troposfer, stratosfer. Jadi semuanya hanya ada di modul ini aja. Nah, selain menjawab pertanyaan pada modul ini juga menyediakan ada mind map. Misal kita butuh mind map untuk menjelaskan kepada murid, kita bisa pakai mind map di sini. Nah, atau mau audio bisa juga di sini pakai audio. Kuisnya juga bisa seperti itu. Nah, ini udah jadi ya mind mapnya ya. Kita klik aja. Nah, ini mind mapnya sudah jadi atmosfer bumi dan faktor pembentuk iklim terdiri atas atmosfer, cuaca, klasifikasi. Nanti di sini atmosfer ada apa aja. Nah, ada definisi, fungsi, komposisi, lapisan. Kemudian kalau cuaca ada apa aja kayak gitu. Jadi sangat mempermudah sekali untuk membuat pengadministrasian gitu ya, atau materi-materi sebelum diajarkan kepada murid. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, oke. Untuk selanjutnya, nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu ya, terkait Gemini, kemudian sama ada notebook LM Google ini. Jadi seperti itu. Oke, cukup sekian Bapak Ibu materi dari saya, mulai dari Gemini dan juga notebook LM. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Firda. Oke, terima kasih Bu Kurnia Dewi. Wah, ternyata lebih banyak lagi itu manfaatnya ya. Jadi yang sudah dijelaskan Bu Anggi tentang di research yang bisa digunakan untuk penelitian, nah ini lebih jauh lagi, yaitu Google Gems dan Notebook LM. Ini seperti helpdesk auto respon ya itu ya yang bisa fast respon ketika ada pertanyaan dengan panduan atau sumber yang kredibel seperti yang sudah kita inputkan di situ. Sebenarnya ini ada pertanyaan, tapi kita jawab nanti ya ketika di sesi tanya jawab setelah narasumber ketiga menjelaskan. Oke, langsung saja ke materi yang ketiga,
yang akan dijelaskan oleh Bapak Ahmad Samsudin. Beliau adalah guru informatika dari UPT SMP Negeri 1 Pasuruan, yang mana kemampuan teknologinya sudah tidak diragukan lagi. Sudah ada di segala kegiatan SMP 1 pasti ada Pak Udin, dan yang pastinya beliau sudah banyak sekali pengetahuan tentang AI-nya dan coding. Oke, mari langsung saja kita saksikan paparan dari Pak Udin. Waktu dan layar kami berikan. Baik, Ibu Firda, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk pemaparan. Banyak hal yang nanti kita bahas bersama ya, tapi kita santai aja. Mungkin banyak hal yang akan saya sampaikan tentang apa yang sudah saya ikutin sebelumnya, yaitu tentang KKA, coding dan artificial, seperti itu ya. Hampir sama seperti narasumber sebelumnya. Kalau dari Bu Anggi dan juga Bu, Bu satunya ya, itu menjelaskan tentang Gemini. Tapi kalau saya secara spesifik untuk pembelajaran di kelas seperti itu ya. Di mana, bentar ya, Jin eh, saya nyalakan terlebih dahulu. Hmm, Oke, bisa, bisa di Bu ya, tampil ya, Ya. untuk suaranya juga ya. Oke, oke. Sebelum saya jelaskan tentang KKA ya, yaitu tentang pengimbasan dan pelatihan KKA, coding dan kecerdasan artificial. Nah, ini di fase D. Kebetulan kemarin itu untuk pelatihannya itu ada SD dan juga SMP. Kalau di SD itu fase C untuk kelas 5 dan 6, untuk di SMP itu fase D. Tuh. Oke, tujuan untuk hari ini adalah menyebarkan wawasan hasil pelatihan coding dan kecerdasan artificial di fase D untuk yang SMP, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya literasi digital. Apa yang saya dapatkan di bulan apa ya, September ya, September, November ya, September itu banyak hal, mulai dari pengalaman apa itu KKA yang awalnya itu teman-teman ya, kalau di tingkat fase D itu insya Allah sudah mungkin terbiasa gitu ya dengan coding dan kecerdasan artificial. Tapi untuk di tingkat fase C kemarin itu apa ya, gimana ya kayak gitu ya. Yang awalnya takut-takut gitu ya. Karena apa? Karena banyak dari teman-teman yang dari bukan mapel informatika, tapi ada yang dari matematika dan lain sebagainya. Tapi setelah mengikuti kegiatan tersebut, akhirnya, oh seperti itu ya. Ternyata KKA itu tidak sesulit seperti pelajaran lain gitu. Ternyata lebih menyenangkan, terutama untuk anak-anak yang di tingkat SD gitu ya. Tapi kalau di tingkat SMP sepertinya lebih mendalam lagi gitu ya. Tentunya bukan hanya kita mengasah pikiran ya, tapi juga menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya literasi digital sejak dini, khusus untuk peserta atau murid kita gitu ya. Menunjukkan contoh yang nyata, praktik mengajar coding dan AI yang sederhana, menyenangkan dan mudah diterapkan di kelas gitu ya. Tentunya gini, kalau orang awam gitu ya berpikirnya, wih coding gitu ya, pelajaran yang wah gitu ya. Ternyata coding itu bukan hanya tentang matematika atau juga logika, bukan, tapi tentang penerapan di kehidupan sehari-hari, menyamakan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya, terutama coding dan AI. Apa yang Bapak Ibu pikirkan saat pertama kali mendengar kata coding dan kecerdasan artificial? Pasti kan berpikirnya, wow, coding itu pasti sulit ya. Coding itu pasti banyak matematikanya ya, banyak apanya gitu ya. Ternyata nggak seperti itu. Coding itu sebenarnya hal yang bisa diterapkan atau disamakan
dengan hal-hal yang contoh kecil itu, contoh memasak mie, logikanya bagaimana, atau juga anak-anak cara menata buku yang baik. Nah, itu juga bisa digunakan untuk apa? Untuk pembelajaran KKA, seperti itu. Oke, coding. Mungkin sekilas saja ya coding ya. Coding itu proses memberi instruksi kepada komputer untuk menjalankan tugas tertentu gitu ya. Jadi ibu bapak memberikan instruksi kepada komputer supaya komputer itu apa? Menjalankan sesuai perintah kita atau membantu kita sehingga apa? Komputer itu bisa membantu kita supaya kehidupan kita menjadi mudah gitu ya. Kalau kecerdasan artificial, teknologi yang bisa meniru kecerdasan manusia untuk memecahkan masalah belajar dan membuat keputusan secara otomatis. Seperti itu ya. Kalau coding itu masih meminta perintah dari kita gitu ya. Sedangkan kecerdasan artificial itu teknologi yang meniru seperti berpikir manusia. Tapi tentunya masih ada kelemahan dan kekurangan seperti itu ya. Tentunya manusia sepertinya yang masih lebih unggul gitu ya. Oke, KKA. Nah, ini yang sering ditanyakan dari teman-teman SD dan juga dari teman-teman yang sama SMP ya. Kira-kira KKA ini nanti jadi mapel apa ya? Mapel wajib kah atau gimana gitu? Ternyata KKA itu bukan mapel wajib yang jadi ada 3 opsi nanti di sekolah masing-masing. Yang pertama, bisa dijadikan mata pelajaran pilihan gitu ya. Bisa, oh ini ada nggak untuk mata pelajaran pilihan? Dan juga yang kedua opsinya bisa dijadikan ekstrakurikuler. Jadi di luar mata pelajaran utama gitu ya, atau bisa pulang sekolah atau ada hari khusus untuk coding atau KKA ya gitu ya. Yang ketiga adalah integrasi dengan mapel lain. Contoh, bisa juga KKA itu diintegrasikan dengan informatika. Bisa juga diintegrasikan dengan mata pelajaran matematika. Kebetulan di SMP 1 itu kan gurunya itu mata pelajaran informatika. Bisa juga diintegrasikan seperti itu. Tergantung kebijakan dari sekolah masing-masing gitu ya. Seperti itu. Pentingnya mata pelajaran coding yaitu membekali siswa dengan literasi abad 21, melatih berpikir komputasional. Jadi siswa itu bukan hanya apa ya, dia itu membaca, menghafal gitu enggak, tapi juga siswa itu harus mempunyai berpikir kritis, yaitu bisa dilatih melalui apa? Melalui berpikir komputasional yang dimana diajarkan di situ tentang logika komputer, bukan logika komputer lagi ya, tapi logika di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah cakap dan bijak sebagai warga masyarakat digital yang literasi, produktif, beretika, aman, dan bertanggung jawab. Yang keempat, terampil mengelola dan memanfaatkan data serta berkarya melalui KA. Kayak gitu ya, Ibu Bapak ya. Jadi anak-anak itu jangan hanya apa ya, jangan hanya cakap di bidang apa gitu. Juga cakap juga di bidang digital. Bisa mengetahui oh ini hoax, oh ini enggak, oh ini apa gitu ya. Kalau zaman dulu kan ya, kita sudah jelas gitu ya. Jelas kalau itu buatan dari apa ya? Buatan dari komputer atau buatan dari Photoshop bisa mirip lah, masih bisa dilihat. Tapi untuk era sekarang ini, Ibu Bapak, untuk AI itu bisa canggih loh. Contoh, sekarang itu bisa apa ya? AI itu bisa menjadi video call gitu ya. Jadi mirip seperti rekan kita, bisa mirip seperti keluarga kita, malah juga bisa mirip suara dari anak kita atau juga suara dari teman kita juga gitu ya. Makanya gini Ibu Bapak, supaya bisa membedakan gitu ya. Paling nggak ada password antara jenengan dan juga keluarga jenengan. Kalau muka mungkin ya, oh ini kalau dalam sadar gitu mungkin bisa dibedain gitu ya. Tapi kalau pada malam hari jam 12 ujuk-ujuk ada yang telepon gitu, ternyata anak kita gitu ya. Kalau udah ada suaranya mirip, wajahnya mirip, terus mimi wajahnya di video udah mirip. Nah,
kan kita nggak bisa bedain ya. Mungkin dengan trik pakai password. Contoh, kalau Pak Udin ya, Pak Udin gitu, eh Pak Udin makannya apa? Nah, oh anaknya Pak Udin makannya tempe. Nah, itu kan bisa nyambung ya. Atau juga eh mungkin kode 0123. Jadi anaknya Pak Udin 0123 atau apa gitu ya. Nah, seperti itu kan bisa memverifikasi ya. Ini bener-bener anak Pak Udin atau bukan atau deepfake. Nah, istilahnya sekarang itu deepfake ya. Apa ya? Kebohongan yang sangat mendalam kayak gitu loh atau profesional seperti itu ya. Seperti itu. Oke. Metode pembelajaran di KKA itu bukan hanya menggunakan komputer saja, bisa juga menggunakan teknik unplug. Kalau plug itu menggunakan komputer, tablet atau ponsel, menggunakan game atau coding-coding gitu ya. Tapi unplug itu juga bisa pembelajaran konsep coding dan berpikir komputasional tanpa menggunakan komputer. Contoh membuat permainan gitu ya, atau juga membuat blog-blog yang digunakan apa supaya kegiatan coding itu menjadi menyenangkan gitu. Contoh kecil lah seperti cara menata buku yang bagus, cara mengambil buku yang paling bawah atau teknik apalah gitu ya. Sepertinya banyak gitu ya yang teknik di unplug, terutama di tingkat SD ya. Itu banyak permainan yang menyenangkan. Kalau di SD SMP mungkin ya bisa juga, tapi lebih kegiatan yang lebih menyenangkan itu banyak ide-ide itu dari guru SD gitu ya. Kalau di SMP ya bisa saja ya. Nanti kita belajar bareng kayak gitu ya. Oke, untuk ini ya, untuk elemen pembelajaran coding KKA, yang pertama itu berpikir komputasional, yang kedua itu literasi digital, yang ketiga literasi dan etika KKA, empat pemanfaatan dan pengembangan KA. Oke, tapi yang lebih saya tekankan seperti ini ya Ibu Bapak ya. Mungkin era sekarang ini Ibu Bapak sudah terbiasa menggunakan KA ya atau kecerdasan artificial. Nah, boleh kita menggunakan KA, tapi satu, Ibu Bapak harus menggunakan etika KA, yaitu apa? Kita menggunakan KA jangan lupa diberi sentuhan oleh manusia. Contoh, Ibu Bapak membuat apa ya? Sebuah buku gitu ya, atau juga membuat soal, atau juga membuat karya digital gitu ya. Jangan langsung Ibu Bapak langsung buat langsung dipublish gitu ya. Jangan, karena apa? Karena KA itu mempunyai kelemahan, yaitu apa ya istilahnya ya? Kayak masih apa Mbak istilahnya itu kurang bagus lah gitu atau tidak nyambung gitu ya. Istilahnya apa ya lupa Pak Udin ya. Nanti coba kalau Pak Udin ingat lagi nanti tak share lagi ya. Intinya harus tetap ada sentuhan manusia. Jangan dikumpulkan langsung atau dipublis langsung. Eh, itu ya. Oke, berpikir komputasional. Kalau berpikir komputasional itu adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah mirip seperti kerja komputer. Jadi gini, berpikir komputasional itu Ibu Bapak, cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah. Seperti itu ya, itu adalah berpikir komputasional. Selanjutnya, berpikir komputasional itu ada 4 tahapan. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma gitu ya. Dekomposisi itu adalah hal yang besar gitu ya Ibu Bapak ya, hal yang besar sekali. Kalau Ibu Bapak pikirkan kan berat ya, berat seperti itu ya. Jadi supaya mudah diselesaikan, Ibu Bapak potong-potong menjadi beberapa bagian dan diselesaikan secara bertahap seperti itu ya. Gitu. Itu adalah berpikir komputasional di komposisi. Ada lagi pengenalan pola. Ibu Bapak sudah terbiasa seperti itu terus-menerus secara berulang gitu ya. Ibu Bapak menyelesaikan dari awal sampai akhir. Kan banyak menguras tenaga ya. Intinya cari trik aja. Kira-kira yang bisa diselesaikan mirip-mirip apa ya? Oh, seperti ini. Nanti tinggal copy paste untuk kegiatan selanjutnya. Nah, seperti itu kan lebih ringan ya Ibu Bapak ya. Seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah abstraksi. Abstraksi itu kita mengindahkan hal yang nggak penting.
Jadi yang nggak penting tuh nggak usah difikirkan, nggak usah apa ya, nggak usah dikerjakan lebih dalam gitu ya. Seharusnya tidak dikerjakan, ibu kerjakan. Akhirnya apa? Waktunya habis. Jadi ambillah yang penting-penting untuk diselesaikan. Itu adalah istilahnya abstraksi. Seperti itu ya ibu bapak ya. Selanjutnya adalah algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi, ibu-ibu, kalau ada sebuah masalah gitu ya, dalam kelas atau dalam apapun ya, itu ibu-ibu analisa dulu, gimana sih langkah-langkahnya? Oh, awalnya seperti ini. Oh, seperti ini, seperti ini. Selanjutnya seperti ini. Setelah itu ibu-ibu analisa, oh, masalahnya ada di sini ya gitu. Intinya kalau algoritma itu urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Seperti itu ya. Oke, nah ini penjelasannya. Masalah yang besar seperti yang Pak Udin tadi jelasin. Masalah besar dipecah-pecah jadi masalah kecil dan diselesaikan biar mudah diselesaikan secara bertahap gitu ya. Ini contohnya kalau dekomposisi itu pesta ulang tahun gitu ya. Contoh masalah besar. Oke, oke. Em, Tujuan kertas, pensil, oke langkah-langkah. Oke, kertas, pensil, papan tulis. Oke, gini, kalau pesta ulang tahun, masalah utamanya apa ya? Kita ambil aja kertas, pensil, atau papan tulis. Langkah-langkah, guru memberikan tantangan. Bayangkan jika ingin membuat sebuah pesta ulang tahun yang sempurna, apa yang harus disiapkan? Peserta didik menulis bagian-bagian kecil dari perencanaan pesta. Misalnya, memilih tempat. Memilih tempat ya, dipotong-potong gitu ya, di slice. Oh, memilih tempat. Yang kedua, mengundang teman. Yang ketiga, menyiapkan makanan. Yang keempat, menentukan permainan. Setelah semua bagian terkumpul, didiskusikan dan dijelaskan kembali kepada peserta didik bagaimana dekomposisi membuat pekerjaan gitu ya. Jadi dipotong-potong dan dibagi untuk tim gitu ya supaya lebih mudah diselesaikan seperti itu. Pengenalan pola, kemampuan untuk mengenali pola dan kesamaan mungkin berulang dalam data atau informasi yang diberikan. Seperti itu ya. Contoh, pengenalan pola ya. Peserta didik belajar menemukan pola dari berbagai situasi agar dapat digunakan kembali. Nama kegiatan tebak bentuk. Alat kartu bergambar atau papan tulis. Langkah-langkah. Guru menampilkan beberapa contoh pola. Misalnya pola 2468. Lanjutannya pola untuk bentuk gitu ya. Gimana ya, ada apa, segitiga, ada lingkaran gitu ya, dan seterusnya. Pola dalam aktivitas sehari-hari, jadwal. Nah ini kan ya, seperti yang saya sebutkan tadi, bisa menatap buku atau jadwal sekolah, langkah-langkah dalam bermain game gitu ya. Peserta didik dapat mencoba menebak dan menjelaskan polanya. Seperti apa sih nak polanya ini? Ada kesamaan nggak? Bisa nggak ini dibuat satu tapi bisa di copy paste? Jadi apa, lebih efisien seperti itu ya. Oke, setelah lanjutnya tuh guru menjelaskan bahwa dalam komputer pola sering digunakan untuk membuat, nah seperti itu ya, membuat program supaya lebih efisien. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah abstraksi, menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya terfokus pada informasi yang penting dan menggapaikan detail yang tidak relevan gitu. Mengambil hal yang penting-penting saja, yang nggak relevan ya jangan dipikirkan gitu ya. Itu pola abstraksi. Kalau biasanya itu merangkum gitu ya, tapi ini lebih untuk kegiatan Odin dan KAA. Oke, tujuan contoh kegiatan. Peserta didik belajar mengambil informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Kartu berisi deskripsi benda atau tempat tanpa menyebutkan nama. Langkah-langkah. Guru menyiapkan beberapa kartu berisi deskripsi singkat. Misalnya, aku adalah maaf ya Bapak ya. Aku adalah tempat orang membeli makanan. Ada meja dan kursi, tapi bukan di rumah. Aku di mana? Restoran itu ya, kata tebak-tebakan gitu ya. Aku adalah alat untuk menulis. Biasanya panjang dan runcing, sering dipakai di sekolah. Aku apa? Jadi kayak tebak-tebakan gitu ya.
Jadi kan di kelas menjadi menyenangkan. Karena apa? Anak-anak biasanya suka kalau seperti itu ya. Peserta didik mencoba menebak hanya dari informasi penting tanpa detail. Jadi informasi pentingnya apa? Wah, membeli makanan, ada meja dan kursi, tapi bukan di rumah. Nah, itu kan informasi penting ya. Seperti itu, Ibu Bapak. Setelah beberapa ronde, guru menjelaskan bahwa abstraksi membantu fokus pada informasi yang benar-benar dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah, seperti tampilan sederhana dalam aplikasi Google Map. Google Map kan dia sederhana kan, tapi lebih kepada fokus kepada fungsi-fungsinya. Seperti itu, Bapak ya. Contoh dari abstraksi. Oke, berpikir algoritmik atau kalau aku sebutnya algoritma gitu ya. Menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur sistematis untuk menyelesaikan sebuah masalah tertentu. Oke, seperti itu ya. Contoh kegiatan. Peserta didik memahami bagaimana menyusun langkah-langkah sistematik untuk menyelesaikan masalah. Alat, buku resep, atau instruksi acak gitu ya. Langkah-langkah, guru menyiapkan beberapa lembar buku berisi langkah-langkah membuat sesuatu, tetapi dalam urutan yang acak. Misalnya, membuat roti lapis, membuat origami, atau menggambar rumah. Nah, itu bisa langkah-langkahnya diacak. Biar peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menyusun ulang langkah-langkah menjadi urutan yang benar. Setelah selesai, satu kelompok membaca urutan mereka dan kelompok lain memeriksa apakah bisa diikuti dengan logis. Nah, guru menjelaskan bahwa berpikir algoritmik adalah menyusun langkah-langkah yang benar agar suatu tugas bisa diselesaikan dengan baik seperti instruksi dalam program komputer. Seperti itu ya. Literasi digital, kemampuan menggunakan dan lain sebagainya, Ibu Bapak ya. Ini tadi literasi dan etika kecerdasan, literasi dan etika gitu ya. Ntar, biar nggak lama juga ya. Karena tadi ini banyak sekali yang saya buat ya. Ini juga akan terbatas karena narsumnya kan ada 3. Kalau kemarin kan rencananya Pak Udin aja wes gitu. Ternyata ini kan narsumnya jadi 3. Jadi Pak Udin harus membagi waktunya supaya apa ya cukup gitu ya. Itu pembandingan mesin cerdas. Oke, seperti itulah ya. Banyak hal ini tidak harus difahami, tapi intinya itu aja. Yang sering dijelaskan oleh Fasil Pak Udin, yang penting itu loh, etika dalam menggunakan apa namanya itu? Etika dalam menggunakan KA atau kecerdasan artifisial, yaitu boleh menggunakan, tapi jangan lupa ada sentuhan manusia. Karena ingat Pak Udin ya, karena KA itu sistemnya bias, bisa mengambil dari sumber manapun, bisa mengolah dari sumber manapun. Kadang belum tentu benar ya gitu ya. Jadi harus perlu diedit lagi, harus perlu diperiksa lagi, sesuai nggak, nyambung nggak, logis nggak. Nah itu butuh apa? Butuh dari sentuhan tangan manusia. Itu yang ditekankan dari Fasil Paudin, seperti itu ya. Dari IT Smart, oke, cara kerja kecerdasan artificial, sama seperti di komputer ya, ada input, ada proses, ada output, dan lain sebagainya ya. KA hanya mampu ini batasannya ya, batasan kecerdasan artificial. KA hanya mampu melakukan tugas tertentu berdasarkan pola yang telah dipelajari. Jadi gini loh, sebenarnya ya, kenapa sih KA itu cerdas, pintar? Ternyata KA itu di training, diajarin. Seperti apa? Seperti murid kita gitu ya. Bukan ngajarin harus ada guru gitu, enggak. Tapi ada database yang besar. Terus komputernya itu di training, diajarin untuk membaca itu. Kalau berhubungan dengan gambar, mungkin dia itu di training dengan beberapa gambar gitu ya. Dengan gambar contoh gini wes. Oh ini KA-nya ini belajar tentang muka Pak Udin. Nah, jadi KA-nya itu disuruh aku memfoto diriku sendiri saat senyum, saat marah, saat bahagia, saat cemburu, saat galau, saat apapun. Jadi difoto beberapa kali dengan posisi terus dikasih nama gitu, dikasih atribut. Jadi kalau semakin banyak datanya, maka apa? Pengolahannya KA itu semakin pintar, sama seperti Gemini dan lain sebagainya. Itu sudah beberapa kali training data gitu. Jadi meskipun KA masih ada biasnya, tetap harus ada apa?
harus ada sentuhan dari manusia. Seperti itu ya. Ini prinsip bijak dalam menggunakan kejahatan visual, transparansi, membuat keputusan oleh KA harus dapat dijelaskan. Angkutan pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan KA, adil dan non menghindari bias. Nah ini, menghindari bias dalam algoritma, privasi, menggunakan KA tanpa melanggar hak cipta. Nah itu wis. Jadi ini prinsip bijak dalam menggunakan KA. Terutama yang dalam hal yang kurang baik gitu ya, jangan ya, lebih baik KA dimanfaatkan untuk hal yang baik kayak gitu ya Bu Bapak ya. Oke, sikap dan etika dalam menggunakan kecerdasan artifisial bijak dan bertanggung jawab, tidak menyebarkan data pribadi. Contoh Ibu Bapak gini ya. Contoh Ibu Bapak pengen mengolah data. Jangan sekali-sekali memasukkan data pribadi ke KA. Nah, dengan memasukkan data pribadi ke KA, itu termasuk dia itu training. Nah, ibu menginputkan data prom gitu ya. Kak, belajar di situ ibu-ibu. Ibu memasukkan foto. Nah, fotonya ibu digunakan juga untuk diolah gitu ya. Atau data pribadi gitu ya. Waduh, tambah seneng ya. Ada nomor ibu, ada nama alamat. Ibu masukkan ke KA. Wah, itu bahaya ya. Jadi harus dijaga sendiri untuk tidak menyebarkan data ibu ataupun data orang lain. Jangan sampai ya. Karena ada privasi itu juga. Oke, seperti itu. Contoh KA di sektor pendidikan. Sekarang ada Kahoot ya, kayak Zip. Kahoot itu kayak quizy gitu ya. Sekarang berganti apa ya sekarang ya? Where Wireground gitu ya. Sekarang rata-rata yang seperti itu udah menggunakan KA gitu ya atau kecerdasan artificial. Zip Quiz, Wireground ini ada juga ya dan lain sebagainya. Media pembelajaran berbasis KA telah mengubah cara siswa belajar mencerita pengalaman yang lebih menarik dan personal. Seperti itu ya. Pentingnya oke seperti itu ya. Banyak sekali banyak sekali nih. Jadi bisa dilihat-lihat kalau Pak Udin jabarkan mungkin intinya saja dari Pak Udin ya, seperti itu. Kesimpulannya, oke, dari Pak Udin sudah ikut KA ya, pelatihan coding dan kecerdasan artifisial menegaskan bahwa teknologi adalah literasi penting abad ke-21. Melalui kegiatan ini, peserta memahami dasar logika pemrograman, konsep AI, dan penerapan dalam pembelajaran. Dan harapannya kegiatan ini dapat bisa diajarkan ke murid atau peserta didik gitu ya. Untuk ini oleh-oleh buat jenengan Ibu Bapak ya. Kalau tadi teman-teman ada yang belajar tentang Gemini gitu ya. Ini momen yang pas yang bakal Pak Udin share kepada Ibu Bapak semua. Ya mungkin nanti bisa diterapkan kalau di mapel lain bisa digunakan juga gitu ya. Atau di SD juga bisa digunakan juga, di SMP juga bisa digunakan ya. Apa Pak Udin oleh-olehnya? Apa ya kira-kira oleh-olehnya ya? Oke, sebentar. Pak Udin coba tadi mana ya? Sebentar. Oke. Saya share dulu ya. Mungkin Pak Udin mau pamer dulu aja wes ya. Pamer hasil karyanya Pak Udin ya. Hasil karyanya Pak Udin. Nah, ini Pak Udin, hasil karya Pak Udin yang Pak Udin kembangkan menggunakan KA, yaitu terutama KA di Gemini ya. Ini Pak Udin membuat media pembelajaran, yaitu pembelajaran tentang coding. Nah, Pak Udin medianya membuat apa ini? Dari KA juga, tapi dibuat seperti gamifikasi gitu ya. Jadi contoh ini wes, Pak Udin bisa kasih nama, siapa nama murid Pak Udin gitu ya. Pak Udin sendiri. Terus kelas apa? 8B gitu atau 8 apalah gitu ya. Nah, Pak Udin bisa bermain di sini loh menggunakan laboratorium sendiri. Ini namanya laboratorium kecil Pak Udin. Di sini apa? Ini soalnya. Di dalam soal ada apa? Ada tutor di sini ya. Nah, itu ada pertunjukan. Jadi kita memberikan media ini sekaligus jelasin di awal, terus anak-anak bisa belajar dan tinggal dipandu saja seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nanti Pak Udin nilainya bagaimana? Bisa dong. Ini juga bisa buat penilaian juga. Ibu Bapak tinggal semuanya dicek-cek-cek gitu ya. Nanti bakal diunduh anak-anak bisa
memfoto kalau diperbolehkan pakai HP. Kalau enggak, nanti kita bisa melihat di komputer masing-masing gitu ya. Jadi di situ udah ada nilainya, udah ada codingnya. Sebentar ya, ada nggak ini ya hasilnya? Oh, kebetulan nggak ada di sini ya. Kebetulan Pak Udin nggak nampil di komputer satunya. Intinya ini nanti ada nilai benar betul dan hasil codingnya bagaimana. Contoh ini ada project akhirnya seperti itu ya. Ini karya Pak Udin. Terus ini juga karya Pak Udin loh. Ini karya Pak Udin yang kemarin Pak Udin ikutkan lomba. Tapi kebetulan belum rezeki gitu ya. Tapi Pak Udin berharap suatu saat ini Pak Udin ingin kembangkan lagi gitu ya. Yaitu tentang apa? Cara belajar asik tentang coding. Ini Pak Udin menggunakan apa Pak Udin? Menggunakan AI, terutama menggunakan Gemini gitu ya. Kayak gitu Ibu Bapak. Nah, ini tak pamerin aja dulu wes. Yang pengen belajar membuat apa? Media pembelajaran. Boleh deh. Khusus yang SMP 1 boleh ke Labcom 2. Nanti kita belajar bersama gitu ya. Lebih detail gitu, lebih apa ya? Intens gitu ya. Ini punya Pak Udin. Ini siapa ya? Pembelajaran tentang coding gitu ya. Nah, ini permainan, tapi tetap dibuat pembelajaran. Jadi pembelajaran menjadi menyenangkan gitu ya. Ini belajar sendiri. Nah, tapi kalau sudah mahir, anak-anak bisa mode multiplayer. Nah, jadi pembelajarannya itu juga bisa dibuat lomba, bisa dibuat multi murid gitu ya. Kan apa ya, pembelajaran kan jadi hidup gitu ya. Anak-anak kan suka game. Anak-anak apa ya istilahnya ya? Kita kan jangan main game terus gitu. Tapi apa? Game kita padukan ke pembelajaran biar apa? Biar semakin menyenangkan seperti itu. Jangan banyak gamenya aja. Jangan nggak ya saling apa ya? Saling melengkapi seperti itu ya kira-kira ya. Oke, seperti itu Ibu Bapak. Nah, ini kira-kira ya. Oke, tadi ibu-ibu sudah anu nggak? Hah? Oh, Prime. Oh, sorry, sorry, sorry. Ini beda ya, beda. Sorry, sorry. Ibu Bapak, tadi sudah menjelaskan cara membuat aplikasi atau game nggak? Belum ya? Belum ya. Ini berarti tugas Pak Udin ya. Oke. Berarti ini tugas Pak Udin untuk menjelaskan supaya nanti Ibu Bapak bisa membuat game dan dibuat kegiatan pembelajaran gitu ya. Buat media pembelajaran lah seperti itu ya. Oke. Caranya begini. Gini aja ya. Yang pertama ini dulu, toolsnya. Toolsnya jangan lupa ke Canvas. Kira-kira ada ide apa, Bu? Mau membuat game apa ini? Game apa ya? Ayo, Matematika mungkin, Pak. matematika tentang apa? Ya, apa ya? Tarik tambang gitu. Bisa nggak? Matematika ya, matematika penjumlahan gitu ya. Boleh penjumlahan. Penjumlahan dengan metode tarik tambang gitu ya. Tarik tambang buat menarik dan seseru mungkin. Se mungkin sehingga murid mudah memahami pembelajaran matematika gitu ya. Oke. Tapi gini Bu ya, ini kan kita fast ya cepet-cepetan ya mungkin masih ada kelemahannya gitu ya. Kalau pengen lebih lebih bagus ya mungkin dibenahi lagi gitu ya butuh waktu ya. Oke, ini langsung aja Pak Udin. Jangan lupa gini, kalau kemarin Bu yang Ibu-ibu Gemini, kemarin kan masih 2.5 ya. Iya, iya. Dia 3.0. 3.0. Jadi apa? Gemininya tambah pinter gitu ya. Lebih Oke, cepat. kita coba lagi ya. Kita pilih yang thinking atau dipikir. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat game yang bagus gitu ya. Nah, kita tunggu sebentar ya. Dia masih berpikir. Masih berpikir. Nah, nanti yang pengen lebih detail boleh ke Labcom 2. Nanti belajar bareng ya. Untuk yang SMP 1, yang SMP lain atau SD lain bolehlah. Calling-calling Pak Udin. Calling-calling. Ini tapi kelihatan Bu ya? Kelihatan ya? Kelihatan ya. Oke, oke, oke. Sebentar.
Ini masih proses berpikir ya. Nah, dia langsung membuat seperti itu. Nah, ini namanya HTML ya Ibu Bapak ya. HTML sama JavaScript. Hmm. Kalau kita menulis manual kan pusing ya. Jadi kita minta bantuan AI gitu ya. Ini kalau jadi digunakan langsung jangan Ibu Bapak. Ya kata tadi, kata Pak Udin tadi, masih ada biasnya. Harus butuh apa? Koreksi dari kita. Oh, kurang ini gitu ya. Tetap harus ada sentuhan manusia. Oke, sebentar ya. Masih dia tuh generate. Nah, dia generate HTML, CSS dan juga JavaScript. Wah, kalau kita menulis ini ya pusing lah. Jadi kita minta bantuan AI ya supaya dipermudah. Oke, ini mau selesai sepertinya. Nah, seperti itu. Loh, Bu, bagus kan? Kalau yang 2.0 itu masih sedikit kaku. Nih. Tapi yang di versi 3.0 ini sudah mending lah bagus gitu. Nanti bisa digunakan di mata pelajaran lain ya. Nanti sharing-sharing lah. Yang mau belajar nanti ke Labcom 2 gitu ya. Dicoba, Pak, dicoba. Coba ya. Oke, Tapi kalau kurang sip jangan ya. nggak apa-apa. Oke, ini Kita gini coba. Bu. 7 tambah 1 berapa? 7 tambah 3 berapa Bu? 10. 10, Betul nggak? Pak. Ya. Tarik. Oke. Tarik Oke, ya. 14. 14. Oke, tarik lagi. Hebat. Terus. Salah itu. Salahkan, Berapa? salahkan. Aduh, kalah. Ya. Gitu ya. Menyenangkan Bu ya. Iya, iya, iya. Kalau ini nanti digabungkan dengan multiplayer. Seru kan? Jadi dibuat tim gitu ya. Wah, seru banget pastinya ya. Ya. Seperti itu. Saya Wes. kemarin sempat buat ini, Pak. Tapi Ah, tampilannya nggak kayak gini, masih jelek ya. suaranya nyala ya. Oke, oke. Iya. Kalau kemarin kan 2.0 Bu ya. Iya. Agak kaku Kalau gitu sekarang ya. kan udah lebih bagus ya. Iya. Karena sudah ada update Ibu Kurnia kayak gitu. Pak Udin, Oke, sudah ini cukup Bu. ini Sudah ada cukup dari saya. ini Boleh saya serahkan kembali ke bentar ya, saya matikan dulu. Heeh. Saya sebentar Pak, serahkan kembali sebentar ke Pak Udin. Ibu Firda. Monggo. Dilanjut Ibu Firda. Oke, baik. Wah, seru sekali ya. Pemaparan dari Pak Udin mulai dari menghapus stigma bahwa coding itu sulit, menyeramkan, rumit. Ternyata seseru itu. Nah, apalagi oleh-olehnya tuh dari Pak Udin. Ada game pembelajaran Bu akademi Firda coding. izin. Apa? Itu video. Oh, ntar ya Bu Firda. Oke, belum tak add. Oke, lanjut Bu Firda. Monggo silakan. Oke, apalagi oleh-olehnya dari Pak Udin nih, dari pelatihan KKA. Ada game akademi coding, terus ada CG Box. Ternyata seru, tidak serumit yang kita kira. Kemudian tadi juga langsung dicontohkan itu sama Pak Udin bahwa di versi terbaru dari apa Gemini itu juga jauh lebih smooth dan bagus gitu ya animasinya. Oke, tapi intinya pada paparan hari ini baik dari Bu Anggi, Bu Kurnia Dewi maupun Pak Ahmad Samsudin, meskipun ini menggunakan AI atau KA, itu juga harus membutuhkan sentuhan manusia. Jadi tujuannya pembelajaran hari ini adalah untuk memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan dan memberikan informasi yang kredibel. Seperti yang kita tahu sebelumnya, kalau di ChatGPT yang kita tahu ya langsung ngetik informasinya dari manapun bisa. Tapi dengan adanya seperti yang dipaparkan oleh Bu Anggi, Bu Kurnia dan Pak Udin, lebih dibatasi agar informasi yang disampaikan itu lebih valid seperti itu. Oke, eh, sudah dipaparkan juga oleh tiga narasumber kita. Saatnya kita lihat nih ada pertanyaan nggak? Saya cek dulu kolom chat. Oh ini, pertama dari Bapak Nur Ahmad. Oke. Pada Gemini Jam, adakah batas jumlah atau size file yang diupload di Knowledge? Nah, silakan Bu Kurnia atau Bu Anggi, monggo. Baik. Saya coba untuk menjawab ya, Ibu Firda. Iya, Kepada Bapak Nur Ahmad. Nggih. Menurut informasi untuk batas jumlah file yang diupload
itu berkisar sampai 10 Bapak untuk filenya ya. Oke, tapi untuk size filenya itu untuk batas minimal itu tidak ada menurut informasi. Tapi untuk batas maksimalnya tentu pasti ada dan itu berbeda-beda setiap filenya seperti itu. Nah, ada yang berapa untuk gambar itu 100 MB tak berapa gitu ya tadi ya. Itu. Jadi memang di Google James itu kan tidak ada berapa gitu batas maksimalnya kan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ya dicoba dulu diupload. Kalau memang tidak bisa terupload biasanya Gemini akan memberitahu, memberikan notifikasi bahwa file yang diupload terlalu besar karena memang untuk batas maksimal itu tetap ada untuk apa itu namanya? Kelancaran gitu. Tapi untuk batas minimal itu menurut informasi tidak ada seperti itu. Mungkin seperti itu nggih, Bapak Nur Ahmad. Oke, siap. Sangat jelas. Terima kasih sekian selalu, Bapak Ibu. Terima kasih juga Bapak. Oke, untuk pertanyaan yang kedua dari Rizky. Suaranya Bu Firda. Oh ya siap, Ya, ya. maaf. Oke, terima kasih Bapak Nur Ahmad. Oke siap, sangat jelas. Terima kasih, sukses selalu Bapak Ibu, sama-sama Pak Nur Ahmad. Pertanyaan yang kedua dari Ibu Rizky Aristiati. Paparan yang keren Bapak Ibu narasumber. Terima kasih. Saya semakin terinspirasi menerapkan coding dan Gemini AI di Mapel saya. Menurut Bapak Ahmad Samsudin, bagaimana coding diterapkan di Mapel PJOK? Oh, olahraga ini Pak Udin. Monggo Pak Udin bisa dijawab. Selalu ya kita lupa dengan apa mic gitu ya. Oke. Kalau di mapel apa ya PJOK untuk KKA Bu ya? KKA. Kalau KKA sih kita bisa integrasikan dengan olahraga. Mungkin membuat permainan Pak. Permainan apa? Kayak bendan ya. Bendannya tapi dikasih kayak lugu-lugu gitu loh ya. Terus cara bergerak yang bagus seperti itu. Dan ini juga ada Pak. Ini penerapan untuk gamifikasi khusus untuk olahraga. Kemarin itu, sih bentar ya, kemarin tuh dari SMP Elkana kalau nggak salah gitu ya. Jadi eh apa ya kemarin ya? Oh, gini, ada layar besar gitu Pak ya, ada layar besar, terus ada AI-nya itu dikasih kamera gitu. Terus kita bergerak Pak, contoh bergerak menonjok gitu Pak ya. Kalau bergerak menonjok berarti hewannya itu bisa jalan ke depan. Kalau kita lari ke depan, maka gerakannya akan lari juga atau bagaimanapun. Nah, itu kita bisa membuat game di situ apa sesuai dengan pembelajaran PJOK seperti itu. Kalau di bidang PJOK Pak ya. Kalau untuk permainan apa namanya coding ya mungkin bisa buat bendan atau juga dibuat kegiatan yang bersifat logis tapi dibuat bergerak juga. Kira-kira seperti itu Bu Firda penjelasan dari saya seperti itu. Monggo Bu Firda. Terima kasih Pak Udin. Ini respon dari Bu Rizky Aristiati. Terima kasih penjelasannya sangat jelas dan makin memotivasi Bu Rizky untuk mencoba. Semangat Bu Rizky. Jangan Nggih. sungkan-sungkan untuk tanya ke kami juga, terutama ke Pak Udin. Izin Bu Firda untuk videonya. Untuk pertanyaan ketiga dari Bu Rina Agustin Harahap. Eh, Miss Rina, keren. Game matematika tarik tambang. Coba bahasa Inggris apa bisa Pak Udin? Monggo Pak Udin. Sebentar, Nggih. Maaf, video saya ya. Sebentar, Bu Rina.
Aku mencari Pak Udin dulu mana ini? Oh, ini. Templates. Oke. Itu Bu Rina. Oh, bisa sekali Bu Rina. Bisa sekali ya. Bisa diterapkan ke bahasa Inggris. Tapi kebetulan saya nggak bisa itu ya. Apa ya tentang materi bahasa Inggris atau apa gitu. Kalau mengenai bahasa gitu ya, insya Allah bisa. Apa Bu ya? Contoh-contoh kalau di dalam bahasa Inggris ya. Kayak Mungkin tarik pronunciation gitu ya, ya. Vocab gitu. vocab Bisa sekali Bu. atau menerjemahkan Pak Udin. Iya, Bisa itu juga gitu. bisa. Ah, ini juga ada Bu, KA ya. Bisa anak itu belajar mandiri, ngomong-ngomong sama KA. Ada kan Bu ya? Ada kan? Nah, kita sebagai guru kita memberikan prompt, minta tolong anak kita diajari bahasa Inggris dengan gaya apa gitu ya. Terus nanti bisa ngobrol Bu. Apa istilahnya Bu kalau ngobrol bareng itu kalau tulisan kan apa namanya? Tulisan ya. eh Percakapan gitu ya. Percakapan. Iya. Nah, Kalau bahasa bis- Inggris apa ya namanya ya? ya, Conversation. conversation gitu ya Bu Ya. ya. Kok betul conversation Pak Wahyu. Nah, ini guru bahasa Inggris ini. Bisa juga nanti kita bisa ngobrol bareng dengan AI gitu ya. Kalau AI yang dulu kan pakai teks aja ya. Tapi untuk yang sekarang itu sudah bisa Gemini menggunakan apa? Digunakan untuk conversation kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang tambahkan ibu yang lain. Soalnya Pak Udin sedikit belum paham gitu mapel yang lain. Tapi kira-kira seperti itu. Mungkin Bu apa Kurnia Dewi atau Bu Anggi bisa ditambahkan. Oke, mungkin sedikit menambahkan ya Pak Udin ya. Oke, monggo. Jadi untuk mapel yang lain, AI ini kan tujuannya untuk mempermudah pemikiran kita untuk dituangkan kan kayak gitu. Jadi misalnya kalau saya sebagai guru matematika pengen ada ide kayak tadi itu Pak Udin ya, Ya, Bu. matematika tapi tarik tambang. Nah itu bisa kita minta ke AI seperti itu. Nah untuk Bapak Ibu yang mapel lain misalnya ada ide entah itu apa kayak gitu yang ada di pikiran kita itu bisa kita tuangkan saja ke Gemini AI tadi itu. Kita buat pakai kanvas ya tadi Pak Udin ya. Iya, Pak Kampus, Nah, Bu. tinggal mereka si Gemininya ini yang nanti yang mengkodingkan. Jadi intinya kita harus punya Iya, idenya dulu. Idenya tetap berada di tangan kita di tangan kayak kita. gitu Heeh. ya. Kalau Terima kasih. kalau zaman dulu Bu ya, zaman dulu kan harus ke ahli komputer, Iya, harus ke ahli coding betul. Ya, ya, ya. membuatkan. Sekarang nggak usah, tinggal bisa kita punya ide Nah, guru-guru lain. Oh, tentu harganya mahal ya Pak ya. mahal Biasanya. kalau dulu Nah, juta-jutaan. Kalau sekarang kan ada Gemini kan tambah iya. enak gitu Bu ya. Betul, betul. Tinggal dibuatin, terus kita tinggal pakai. Jangan lupa diedit Bu, ya gitu Bu ya. Hmm. Seperti itu. Jadi Gitu Bu. di Gemini itu intinya kayak gini ya Pak ya, Pak Udin ya. Kalau Oh, misalnya kita nggak cocok, tinggal diminta lagi. Cocok, minta lagi aja. Nggak ya. cocok, minta lagi Minta sampai lagi. cocok Heeh. gitu ya. Kalau manusia kan pasti capek Bu ya. Lah, Minta terus gitu. Tapi kalau AI enggak kayak gitu. iya. Ini juga Bu ada pertanyaan. Bu Firda, ada apa-apa tak baca pertanyaannya ya? Oke, ini dari Pak Wahyu. Pak, apakah dengan Gemini AI bisa membuat LMS? Oh, bisa sekali, Pak. Bisa, bisa. Kalau dibuat LMS bisa. Tinggal apa? Tinggal kalau database-nya bisa menggunakan bahasa teknis nih, Bu, ya nanti, Bu, ya. Bisa menggunakan spreadsheet Excel-nya Google itu sebagai database. Tampilannya itu bisa menggunakan ya tadi itu, wes, menggunakan Gemini. Tapi kalau disimpannya di mana Pak Udin? Disimpannya bisa di lokal bisa. Kalau mau berbayar juga bisa. Kalau yang mau gratis, nah pasti semuanya pengen yang gratis gak? Pasti pengen ya. Ini bisa menggunakan GitHub kayak gitu. Kalau sebenarnya kalau tak ajarin ini panjang sekali Bu ya. Waktunya nggak cukup. Tapi Harusnya yang pengen tambah lagi Pak belajar, waktunya Pak. eh, Iya, next lagi. next time Ye, lah bisa next ke ke Labcom 2. iya betul betul. Itu Bu, penjelasan dari Pak Udin. Monggo dikembalikan ke mana nih Bukur? Ke Bu Firda ya? Eh, Oke, tak eh, kembalikan lagi ke Bu Firda. Monggo Bu Firda. Terima kasih Pak Udin. Bagaimana Miss Rina dan Pak Wahyu? Apakah sudah jelas? Oke.
Itu mempersingkat waktu. Ini ada surprise ini juga nih. Ada promosi dari Ibu Kurnia Dewi. Nah, ini kesempatan emas bagi Bapak Ibu yang ingin sesuatu yang berharga. Ini akan dijelaskan oleh Bu Kurnia. Apa ya kira-kira? Silakan Bu Kurnia. Baik, terima kasih Bu Firda. Jadi Bapak Ibu, kebetulan beberapa waktu yang lalu saya bersama teman saya Bu Anggi mengikuti Gemini Academy. Nah, di Gemini Academy ini terdapat ujian yang nantinya kalau Bapak Ibu lulus ujian ini akan mendapatkan sertifikat internasional yang berlaku selama 3 tahun. Jadi seperti itu. Untuk itu Bapak Ibu kalau ingin ikut ujian Gemininya, monggo karena Bapak Ibu sudah mengikuti diseminasi dari kami, maka Bapak Ibu bisa mengikuti ujian Gemini, tapi harus menggunakan akun belajar.id. Nah, saya rasa untuk Bapak Ibu kan punya semua nggih belajar.id. Bapak Ibu bisa langsung ikut saja di link ujian. Ini saya share di chat ya Bu Firda ya. Iya, boleh ya? Linknya, ini monggo Bu Kurnia Nah, langsung di-share mawon. itu linknya, kalau kurang jelas, saya bisa share screen-nya. eh Linknya ini ya Bapak Ibu, link ujian di sini. Bapak Ibu bisa ke sini, bit.ly/ujian Gemini. Nah, untuk peserta dari SMP Negeri 1 bisa langsung tanya saja ke saya bagaimana caranya, nggih Bapak Ibu, nggih. Kemudian di sini untuk mendapatkan sertifikat itu tinggal ikut saja ujian seperti itu. Kalau lulus nilainya 80 itu sudah dapat sertifikat internasional yang berlaku selama 3 tahun Bapak Ibu. Tapi tidak ikut ujian pun tidak masalah. Nah, kemudian yang wajib Bapak Ibu isi itu yang ini nggih. Link lapor absen bit.ly ini lapor ujian GA25B2 inilah wajib diisi nggih Bapak Ibu. Kemudian nanti ada pengisian isi aja kalau Bapak Ibu tidak menghendaki ikut ujian Gemini ini, Bapak Ibu bisa mengisi tidak mengikuti ujian seperti itu. Untuk ID trainernya ini ada 2 nggih Bapak Ibu. Ini punya saya GAF3AAB, untuk punyanya Ibu Anggi GA 06 27C. Nah, seperti itu. Untuk pengisian ini mungkin nanti bisa kita pandu untuk peserta dari SMP 1 tidak masalah. Kita pandu untuk peserta dari luar bisa langsung ikuti saja di sini. Cukup mudah kok Bapak Ibu. Tinggal nanti ada ID trainer, pilih salah satu ini guys, hanya sekali saja isinya. Pilih salah satu ID trainer yang ini atas atau ID retainer yang bawah. Kemudian tinggal diikuti saja. Kemudian jangan lupa sumit Bapak Ibu. Seperti itu. Oke. Nah, untuk nanti ada isian apakah Anda peserta Gemini Academy, Bapak Ibu pilih tidak nggih karena Bapak Ibu adalah peserta diseminasinya, bukan peserta Gemini Academy. Tapi Bapak Ibu boleh mengikuti ujian Gemini. Ini mumpung gratis nggih Bapak Ibu nggih, tidak berbayar dan mendapatkan sertifikat internasional berlaku selama 3 tahun. Nah, mumpung ini masih gratis, manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Firda. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, ini ada kesempatan emas. Mari kita manfaatkan sebaik mungkin, terutama misalnya ingin ketemu sama Bu Kurnia Dewi atau Bu Anggi Aprilina untuk menindaklanjuti sertifikat bertaraf internasional tadi ya. Monggo datang ke UPT SMP Negeri 1 Pasuruan. Oke, karena ini sudah waktunya habis. Nah, sebelum saya tutup, izinkan saya untuk memberikan pantun ya Bapak Ibu. Ini daftar. Boleh. Oh, daftar ya, hadirnya. untuk daftar hadir akan di-share di kolom chat. Nah, itu Bapak Ibu, link daftar hadir webinar hari ini. Selain akan mendapatkan sertifikat Kombel, jika Bapak Ibu menginginkan sertifikat yang internasional tadi, ada di link yang di atasnya, yang di-share oleh Bu Kurnia Dewi.
Nanti akan kami kirim ulang juga di grup SMP 1. Oke. Mau beri pantun nih Bapak Ibu, nanti balas dengan cakep ya. Siap. Oke. Ke pasar beli bunga melati, Cakep. pulangnya naik sepeda roda 2. Cakep. Semoga webinar ini memberi inspirasi agar pembelajaran kita makin maju dan berdaya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa lagi?